Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen dari K3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Aufananda, NPM 32201100006. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif Universitas IFET Semarang. Nah, apa itu sistem manajemen dari K3? Sistem manajemen K3 adalah sebuah sistem manajemen organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 organisasi perusahaan tersebut. Jadi, sistem manajemen K3 adalah sistem yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 dari sebuah organisasi perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari manajemen K3. 1. Tujuan sistem manajemen dari K3 itu sendiri adalah A. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya, sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja. 2. Perlindungan terhadap setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang ketiga, perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Nah, untuk selanjutnya, manfaat dari sistem manajemen K3. Manfaat dari sistem manajemen K3 antara lain: 1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Keempat, meningkatkan image market terhadap perusahaan. Yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Nah, itulah tujuan dan manfaat dari manajemen K3. Oke, next. Dasar hukum mengenai sistem manajemen K3. 1. Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan, yaitu ada dua pasal. 1. Pasal 3 yang berbunyi, tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 9 yang berbunyi, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Yang ketiga, pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, itulah dasar-dasar hukum sistem manajemen K3 yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen K3 ada pada beberapa step. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang selanjutnya, pelaksanaan rencana K3. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan kinerja dari sistem manajemen K3. Oke, yang pertama kita masuk ke penetapan kebijakan K3.
pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus 1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang kedua, membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor yang lebih baik. Selanjutnya, meninjau sebab akibat dari kejadian yang membahayakan. Selanjutnya, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. Yang terakhir, memberikan penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang telah disediakan. Nah, itulah penetapan kebijakan mengenai K3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan dari K3. Perencanaan K3 yang dimaksudkan adalah untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli dari K3 itu sendiri, panitia pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yaitu 1. Mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko terhadap bahaya saat bekerja. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengenai sumber daya yang dimiliki. Oke, selanjutnya pelaksanaan rencana dari K3. Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, ke dalam pelaksanaannya, pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3. Sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki 1. Kompetensi kerja yang dibutuhkan atau yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Yang kedua, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan izin kerjaan atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Itulah pelaksanaan dari rencana K3. Yang selanjutnya peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen K3. Fungsinya adalah untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen K3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal 1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan dari perusahaan. Yang keempat, terjadinya perubahan struktur dari organisasi atau struktur dari perusahaan tersebut. Yang kelima, adanya perkembangan iptek termasuk epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan mengenai sistem manajemen K3. Yang kedelapan, adanya masukan dari para pekerja. Jadi masukan dari para pekerja itu sangat penting untuk peningkatan kinerja dalam sistem manajemen K3 itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau keterbatasan dalam hal materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.